Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santan saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Rabu, Kamis, sampai Jumat ya. Tetap 3 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, fakta inilah yang terungkap ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya, silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Kita lihat asmara Pisces ya, memasuki minggu ke-2 bulan Juni. Pisces asmara, kartu utama muncul petunjuk Queen of Wands. Ada ratu duduk ya, sedang memegang tongkat, sama depannya ini ada kucing hitam kecil ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Pentacles, ada seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang asmara, dimana di sini Pisces harus waspada ya. Kelihatannya asmara kalian ini lagi kurang baik-baik saja. Artinya apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan ini terkadang tidak sesuai kenyataan. Gitu loh. Bisa saja ini sudah terjadi. Artinya ada beberapa konflik yang sedang kalian yang sedang kalian hadapi saat ini, bisa saja seperti itu. Bahkan sampai dulu maupun sekarang di sini Pisces. Seperti itu ya. Karena di sini jelas ya, ada simbol kucing hitam. Artinya apa? Artinya ada pihak ketiga yang itu tidak suka melihat asmara kalian tuh berjalan lancar ya, penuh kebahagiaan, penuh pencapaian. Ini banyak ini orang-orang sekitar Pisces ini yang tidak suka sama kalian. Makanya mereka ini menembakkan energi negatif. Sering saya menyebutkan itu black magic. Sehingga apa? Sehingga asmara kalian ini sering kacau gitu loh. Sering kurang adanya kestabilan. Makanya di sini Pisces
harus apa ya, harus lebih ditingkatkan lagi lah secara waspada, seperti itu ya. Jangan terlalu percaya sama orang-orang sekitar kalian, apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk 7 koin sobat. Ini menandakan bahwa memang betul asmara Pisces lagi sedang kesulitan, ini banyak yang kesulitan ya. Selalu berpikir, selalu merenung kapan adanya kestabilan, kapan itu semua sesuai ekspektasi. Nah, gitu. Jadi di sini adanya sebuah renungan dan adanya penantian sobat. Nah, itu tadi ketika kalian kurang waspada, apalagi salah mengambil keputusan lah ataupun tidak berani melangkah maju, ya kalian selamanya di sini. Gitu. Antara konflik sama tidaknya nih jelas akan lebih banyak berkonfliknya dalam kehidupan asmara kalian. Kalau kalian tidak bisa menyikapi masalah-masalah yang terjadi, seperti itu ya. Entah itu masalah yang masih logika atau masalah yang di luar logika, itu kalian harus bisa menyikapi sobat. Untuk pekerjaan ataupun karir, Pisces kartu utama muncul petunjuk The Empress. Ada katakanlah ratu ya, ini duduk ya, dan ada tanda-tanda kehamilan di situ. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician. Ada Pak Tua sedang mengisi benda, ya, mengisi energi ke suatu benda. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang pekerjaan ataupun karir, di mana kelihatannya akan ada sebuah keberuntungan ini buat Pisces ya. Mungkin secara pencapaian, ya, secara target, terwujudnya harapan, impian, bahkan keberhasilan, kesuksesan. Ini ada tanda-tanda larinya ke sana. Ada kepositifan, ada perubahan di sini. Ya, seperti itu ya. Cuman di sisi lain Pisces harus waspada. Lagi-lagi muncul petunjuk The Magician, artinya di dalam diri kalian ini ada magic. Sering saya mengatakan ini residual energi. Kalau energi positif ini lebih kuat dalam diri kalian, maka akan ada perubahan secara dadakan lah, secara spontan. Artinya pekerjaan kalian bisa-bisa langsung meningkat, bisa-bisa langsung membaik sesuai ekspektasi kalian. Itu kalau energi positif lebih kuat. Tetapi ketika energi negatif ini lebih kuat, ya jangan berharap di sini. Bisa saja yang semula lancar, yang semula tidak ada problem, tiba-tiba cepat ini ada perubahan dadakan, kalian akan terhantam konflik. Atau impian kalian, harapan kalian ini sulit sekali menjadi kenyataan sobat. Karena apapun itu ada residual energi. Nah, tinggal bagaimana Pisces untuk bisa menyikapi itu semua. Nah, seperti itu ya. Untuk keuangan ataupun rezeki Pisces, kartu utama muncul petunjuk Knight of Swords ya. Ada prajurit naik kuda sedang membawa pedang. Ini kelihatannya adanya sebuah peperangan ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Cup, ada 10 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces tentang keuangan ataupun rezeki ya di sini. Bisa dikatakan di sini kelihatannya banyak dari Pisces yang mungkin minggu-minggu ini ya adanya penurunan gitu loh. Adanya sebuah kesulitan lah. Jadi secara kebutuhan ini kalian masih banyak yang dibingungkan gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi keuangan kalian mungkin adanya penurunan dan mungkin masih belum bersahabat. Cuman di sini makanya di sini tergambarkan atau memberi sebuah sinyal bahwa banyak dari sahabat Pisces yang kelihatannya memperjuangkan gitu loh. Jadi kalian ini sedang memperjuangkan agar bagaimana bisa kembali stabil, agar bagaimana bisa kembali lancar, kembali normal seperti harapan kalian. Energi kalian di sini jelas ya. Masalah keuangan ini banyak dari sahabat Pisces yang sedang berusaha keras, sedang berjuang keras di sini. Nah, seperti itu ya. Cuman jangan khawatir, di sini muncul petunjuk 10 cup. Artinya akan ada rezeki, akan ada keuangan masuk di dalam kehidupan kalian. Cuman ya apa bisa dikatakan ya kalian jangan menyerah gitu loh dengan kondisi saat ini yang masih sulit, yang masih adanya sebuah rintangan, hambatan. Jangan pernah menyerah ya. Bisa saja di sini minggu-minggu ini kalian akan dapat sebuah pemasukan lah. Ada rezeki yang masuk di sini.
Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juni, fakta inilah yang terungkap. Faktanya untuk asmara sih waspada untuk komunitas terbesar Pisces. Katanya kalian akan banyak dapat masalah minggu-minggu ini. Jangan heran, jangan kaget ya. Itu bukan murni kesalahan kalian, tapi memang ada pihak ketiga yang menembakkan energi negatif ataupun black magic. Makanya jangan kaget ketika asmara kalian kacau. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya kembali lagi sama sahabat Pisces. Kalau bisa menyikapi, ya, kalau sudah tahu hal-hal aneh ataupun keganjilan dalam masalah yang kalian hadapi di asmara saat ini, ya selesaikanlah Pak, secara energi, dibuka auranya. Biar bagus sobat. Ya, biar semuanya juga ikut bagus. Kalau kalian biarkan seperti ini, ya semuanya juga akan ikut apa ya? Ya ikut tertutup semua, banyak masalah, banyak problem. Seperti itu ya. Jadi waspada nih untuk komunitas terbesar. Ya, kelihatannya minggu kedua ini kurang diuntungkan secara asmara. Lanjut ya, kalau di pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juni, fakta yang terungkap di sini 50-50 ya. Bisa saja yang 50% akan ada kejutan baik, akan ada peningkatan, akan ada perkembangan, akan ada kejutan-kejutan yang membuat kalian senang. Nah, yang 50% satunya lagi bisa saja energi kalian stuck sobat. Artinya masih banyak problem, susah bangkit ya, kesulitan. Karena ada magic gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan ada energi negatif yang cukup kuat di dalam diri kalian. Dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau energinya kuat sih, ya mantul gitu loh, bagus. Energi positifnya lebih kuat. Nah, tapi kalau energinya negatif yang lebih kuat, nah ini yang menjadi persoalan buat kalian. Dibuka auranya biar bagus ya. Karena ketika tidak, ya selamanya kalian akan dibuat masalah-masalah, dibuat banyak kesialan-kesialan hidup. Oke lanjut, kalau di keuangan ataupun di rezeki ya, ini kelihatannya komunitas terbesar basis akan diuntungkan. Gitu loh. Kelihatannya seperti itu. Jadi banyak yang akan mendapatkan sebuah kerezekian entah dari mana datangnya. Makanya ketika gambarannya ini bagus, sinyalnya ini bagus tentang masalah keuangan, ya diperhatikan auranya. Jangan sampai ada kegagalan, jangan sampai ada batal ataupun pengencelan. Gegara apa? Ya gegara aura yang tertutup. Aura yang tertutup itu setiap kali kita apa? Setiap kali kita akan mendapatkan sebuah keberkahan, ya, keberkahan itu kan luas, bisa rezeki, bisa yang lain-lain. Itu biasanya mental sobat, gagal. Gitu loh. Ketika itu pun hadir pasti jauh dari ekspektasi. Nah, itulah ciri-ciri aura kita tertutup. Semoga bisa dipahami ya. Oke ya, tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ngetari, mas yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, akurat ya silakan konsul secara pribadi. Lebih-lebih ketika kalian adanya sebuah penutupan aura, maka di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya, biar apa? Aura kalian bisa terpancar kembali, sehingga energi positif yang berada di dalam diri kalian itu akan bisa menarik keberkahan dari semesta, entah itu masalah rezeki, kebaikan ataupun kepositifan yang lain-lain. Karena apa? Tidak ada lagi dinding penghalang sobat. Oke ya, next tetap pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Poin 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah,
kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika kita ingin adanya sebuah perbaikan nasib. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami inti ataupun kesimpulan dari berita atau informasi yang sudah saya sampaikan. Intinya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Pisces. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.